Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umur sya'bina wa baladina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat dan bangsa kita, dan Allah Subhanahu wa taala tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sami pembahasan tentang bagaimana beradab dengan ilmu, karena ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan beradab dengannya. Mungkin kita bisa dapatkan ilmu itu secara maklumat, namun inti ilmu itu bukan mengetahui maklumat atau wawasan atau knowledge. Ulama mengatakan, sebagaimana disampaikan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ajalul ulum ma qarrabaka min khaliqika. Sebaik-baik ilmu itu yang mendekatkan Anda kepada pencipta Anda. Wa ma'anaka 'alal wusuli ila ridahu, dan yang menolong Anda agar meraih ridho pencipta Anda tersebut. Dan inilah inti dari atau tujuan utama kita belajar. Sebaik-baik ilmu itu yang membuat kita dekat dengan Allah dan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaik-baik ilmu adalah yang membuat kita dekat dengan Allah dan yang menolong kita untuk mencapai ridho Allah. Dan itu nggak akan bisa diraih hanya dengan kecerdasan. Itu nggak akan bisa diraih hanya dengan kepintaran. Itu nggak akan bisa diraih hanya dengan
sebatas banyak baca. Walaupun yang kita bahas atau kita angkat penting semua, pintar, cerdas, banyak baca tuh penting. Tapi hanya dengan itu nggak akan bisa. Itu baru bisa diraih kalau kita beradab dengan ilmu. Dan beradab dengan ilmu artinya beradab dengan yang punya ilmu, yang menurunkan ilmu. Dan ilmu itu sendiri. Kalau nggak akan berhasil. Makanya bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu itu sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah salah satu faktor kenapa para ulama menulis dan mengkaji pembahasan tentang adabul ilm, adab-adab dalam ilmu. Dan itu sangat logis. Karena sekali lagi, sebelum kita berjumpa dengan sesuatu, kita harus tahu adab, lalu aturan cara main, aturan main, dan lain sebagainya. Itu clear. Apalagi ketemu dengan pihak-pihak yang berkualitas atau pihak-pihak di level yang tinggi, sampai baju, outfit, sepatu, sendal aja kalau salah masalah besar. Masalah besar. Ketemu orang-orang tertentu, kita pakai sendal jepit, semua keinginan kita gagal. Padahal apa hubungannya, kita bilang, oh ada. Anda dianggap tidak menghormati orang tersebut. Itu dengan manusia. Lalu mungkinkah dengan ilmu Allah semua dengan bebas mendapatkannya? Nggak mungkin lah hadirin. Mungkinkah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bisa diraih suka-suka hati, hanya bisa diraih dengan sekedar mengejar dan membaca? Nggak bisa. Semua tuh harus ada aturan mainnya. Dan begitulah kehidupan itu berjalan dan berputar. Itu hadirin. Hadirin ketemu orang-orang besar, salah bicara di awal dan dianggap nggak beradab, udah berakhir pertemuan tersebut. Benar nggak? Pernah ketemu orang besar nggak? Nggak. Itu begitu. Semakin berkualitas orang tersebut, Anda nggak bisa ngasal ketemu dia. Pembukaannya harus jelas, apa yang disampaikan harus jelas. Bahkan yang mau disampaikan dicek dulu. Anda mau menyampaikan apa nanti? Ini, mana draftnya, dicek. Ini coret. Ini aja yang diangkat. Gitu. Semua bermain demikian hadirin. Kehidupan tuh seperti itu. Itu manusia. Lalu bagaimana dengan ilmu Allah? Bagaimana dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW? Gak bisa hanya sekedar saya ingin belajar, hafalan saya kuat, saya lahap semua. Bisa, tapi Anda hanya dapatkan maklumat. Adapun ilmu nafi, ilmu yang membuat Anda dekat dengan Allah dan membuat Anda diridhoi oleh Allah, gak bisa hanya dengan cara demikian. Anda harus punya adab dan etika khusus ketika Anda berinteraksi dengan ilmu. Sesederhana itu cara kita memahami. Nah, karena kita berinteraksi dengan Al-Alimul Khabir, maka yang adab yang dituntut bukan hanya secara zahir, tapi juga secara batin.
Karena kita berinteraksi dan berhadapan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha mengetahui secara fisik dan secara batin kita. Maka sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk beradab dengannya secara zahir dan secara batin. Dan di antara adab tersebut yang diangkat oleh para ulama adalah sabar. Adalah sabar. Dan sabar yang dimaksud adalah sabar dalam berapa hal, hadirin? Apa aja? Bismillah. Sabar terhadap 3 hal, Ustaz. Iya. Yang pertama, sabar dalam menerima musibah, dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Sabar apa? Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Oke, betul. Ya. Jazakallahu khairan. Dan kita katakan dari ketiga sabar ini, sabar yang ranking 3, sabar apa hadirin? Dan mengapa? Nggak apa-apa. Terus, kenapa? Oke. Akhwat ada yang bisa jawab nggak? Sengaja kita nggak kasih mic biar akhwat nggak nguping. Nggak ada. Ada Ustaz. Ya apa? Sabar dalam menghadapi ujian musibah karena nggak ada pilihan. Iya, karena nggak ada pilihan. Jadi nggak ada opsi lain kecuali sabar. Dan kita sudah contohkan bahwa pilihan itu membuat sesuatu jadi tambah ribet, gitu loh. Sesuatu tambah ribet. Dan kita udah kasih contoh simpel dalam kehidupan kita. Yang awalnya sederhana jadi ribet. Begitu. Benar nggak? Betul. Kita bersepuluh jalan ke sini lalu dikasih nasi kotak. Isinya nasi ayam goreng. Udah, bagi-bagiin sederhana. Tapi kalau ditawarin, kalian mau makan apa? A, nasi ayam goreng. B, ayam panggang. C, ikan gurame. Itu jadi lama hadirin gitu loh. Lama. Jadi menentukan 10 orang itu memutuskannya, itu bisa 10 menit sendiri. Padahal kalau langsung 10 menit udah selesai makan gitu loh. Udah ayam goreng makan udah gitu. Jadi pilihan itu bikin sesuatu jadi ribet gitu. Bikin sesuatu jadi ribet. Benar nggak hadirin? Ya. Teman kita bilang, gue pengen kasih lo hadiah mobil. Mobilnya apa? Besok langsung diantar ke rumah lo. Gitu. Udah. Malam itu kita bisa tidur nyenyak apa enggak? Bisa, tidur. Besok dapat mobil apa kira-kira? Bisa. Tapi kalau teman kita bilang, gue pengen kasih hadiah mobil buat lo. Mobilnya apa? Gue kasih dua pilihan ya, lo pilih salah satunya ya. Lalu dikasih sama-sama spek 500 juta, satu brand A, satu brand B. Kira-kira malam itu tidur? Tidur? Enggak, browsing. Dan seringkali lupa isi khoroh. Yang mana yang bagus itu? Jadi
pilih itu padahal nggak ngapa-ngapain. Kita belum bicara tentang sabar ini, cuma suruh milih toh. Malam itu nggak tidur kita. Ini yang mana ya gitu. Semua dipelajari speknya. Jadi hadirin Allah muliakan, pilihan itu tuh susah. Pilihan itu susah. Jadi sekali lagi hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan kesabaran, khususnya sabar taat dan sabar meninggalkan maksiat, karena itu susah. Karena Anda punya pilihan, mau Anda kerjakan atau tidak, mau Anda lakukan atau tidak. Dan ada upaya di situ kata para ulama, bukan hanya pilihan. Yang kedua, al-kasab. Kasab itu ada upaya. Ada upaya. Lalu yang terakhir, poin pembahasan kita kemarin, yang ranking 1 dan ranking 2 tuh yang mana hadirin? Dan kenapa? Nggak usah pakai mic. Kenapa? Baik. Akhwat yang mana akhwat? Bismillah, ada Ustaz. Ya. Yang pertama ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Pertanyaannya apa akhwat? Kita cuma nanya ranking 1 sama ranking 2. Nggak usah dibahas 10 besar. Ini kalau diterusin sampai ranking 10 dibahas sama akhwat. Aduh, wanita. Pertanyaannya 1, 2, ngapain bahas sampai 3? Ya, apa ranking 1, ranking 2? Bismillah. Ahsanallahu ilaikum jami'an Ustaz. Ini yang tadi atau bukan sih? Bukan, beda Ustaz. Hah? Beda Ustaz. Kenapa tadi disuruh pulang? Kan belum selesai. Kasih kesempatan buat yang tadi tuh, yang semangat 45. Baik Ustaz. Ya. Kenapa? Ranking 1, ranking 2. Loh, hilang gitu. Benar-benar disuruh pulang, jangan-jangan. Ustadz Afwan boleh ulangi pertanyaannya? Apa? Nggak boleh. Ya udah, yang berikutnya. Yang tadi semangat ngambil ini apa? Nah Ustaz, yang pertama taat kepada Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah. Ya, terus Yang ketiga bersabar atas apa? bukan ketiga. Kita tuh nanya yang ranking 1 dan ranking 2. Terus kenapa? Bukan ketiga. Astagfirullah. Ya, kenapa jawabannya? Karena yang pertama, karena kalau misalnya, kalau yang pertama itu taat kepada Allah adalah sebab dari sebuah tujuan, tetapi menjauhi maksiat atau ketika seseorang terjatuh kepada maksiat adalah sebab untuk menggagalkan tujuan. Makanya derajatnya lebih tinggi untuk taat kepada Allah karena adalah inti dari tujuan itu sendiri. Ya, jazakallah. Ya, kasih dua-duanya mereka. Ya, yang pertama sama yang kedua. Kasih dua apa tadi ya. Makasih banyak. Jadi yang alasannya karena maslahat dalam mengerjakan perintah itu lebih besar daripada maslahat dalam meninggalkan larangan. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi maslahat mengerjakan perintah itu lebih besar daripada
eh, maslahat meninggalkan larangan. Maslahatnya lebih besar. Nah, lalu dan di antara keterangan para ulama, mereka menjelaskan seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahwa tarkul maksiyah innama kana li takmili ta'ah. Meninggalkan maksiat itu tujuannya untuk menyempurnakan ketaatan. Wan nahyu maqsudun lil amr. Larangan itu tujuannya untuk mensupport perintah. Fal manhiyu anhu lamma kana yud'iful ma'mura bihi wa yanqusuhu wa yunqisuhu wa yuhajjinuhu naha anhu himayatan wa siyanatan li janibil amr. Fajanibul amr aqwa wa akad. Maksiat dan dosa itu melemahkan ketaatan dan menguranginya. Maka dilarang. Tujuan dilarang untuk menjaga sisi perintah, gitu loh. Sisi perintah. Dan ini menunjukkan bahwa sisi perintah jauh lebih kuat dan jauh lebih ditekankan. Wa huwa bimanzilati sihhati wal hayati. Jadi sisi perintah itu seperti kesehatan dan kehidupan. Dan larangan bimanzilatil himyatil lati turadu li hifdzi sihha wa asbabil hayat. Dan larangan itu seperti tindakan preventif untuk menjaga kesehatan dan menjaga kehidupan. Nah itu jemaah. Itu. Seperti yang kita contohkan. Salah satu tujuan atau salah satu tujuan kenapa ada larangan meminum khamr gitu ya. Kenapa minum khamr itu dilarang gitu loh. Agar kita bisa mengerjakan perintah Allah dengan maksimal. Perintah Allah dengan maksimal. Karena begitu seseorang minum khamr lalu mabuk dan akal sehatnya hilang, kesadarannya hilang, dia nggak bisa sholat. Dan kalau sholat berantakan. Dia nggak bisa zikir, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa berpikir jernih, keputusannya bisa salah, dan seterusnya. Makanya ketika Allah haramkan khamar, apa kata Allah dalam surat Al-Ma'idah 91? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Tujuan syaitan dari khamar dan judi itu agar membuat permusuhan di tengah-tengah kalian dan rasa benci di tengah-tengah kalian dan menghalangi kalian dari berzikir, nah itu, dan dari sholat. Orang kalau udah mabok, udah hilang kesadaran, udah nggak bisa zikir dan nggak bisa sholat. Ini menunjukkan bahwa salah satu contoh gampang yang membuat kita mengerti konsep perintah dan larangan. Kenapa larangan itu lahir?
bukan untuk membelenggu kita, bukan untuk membatas-batasi kita. Justru sebaliknya, untuk memudahkan dan memaksimalkan kita dalam mengerjakan perintah dan tujuan utama dari kehidupan itu tadi. Makanya tadi perintah itu untuk kesehatan dan kehidupan. Gitu. Karena itu tadi. Karena begitu larangan itu dilakukan, kita jadi nggak efektif, kita jadi nggak maksimal, dan seringkali bukan nggak maksimal, kita gagal dalam menjalankan perintah dalam kehidupan. Itu real. Dan itu penting, makanya kita tekankan, karena kan banyak dari kita itu melihat perintah dan larangan itu hanya sekedar sebagian pihak mengatakan doktrin dari dulu perintah larang. Kita tuh nggak ngerti bahwa perintah larangan itu untuk kebaikan kita. Kenapa Allah melarang? Bukan untuk mempersulit. Allah melarang itu, Allah ingin kita tuh maksimal dalam hidup, maksimal dalam beraktivitas, maksimal dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban kita. Karena kalau kita kerjakan maksiat, kita kerjakan dosa, bahkan yang makruh deh, makruh, misalnya begadang gitu, sebatas begadang, tapi kalau orang begadang, tubuh berantakan gitu, lalu besoknya nggak bisa mikir, lalu bisa lalai dalam mencari nafkah, atau bisa blunder dan seterusnya. Jadi larangan itu tujuannya agar kita bisa maksimal beribadah dan bisa maksimal menjalankan perintah. Itu poin. Nah, karena larangan fungsinya mensupport perintah, maka kedudukannya di bawah. Gitu. Nah, karena tujuan utama ini adalah merealisasikan sesuatu yang diperintahkan, maka sabar menjalankan perintah itu di ranking pertama. Gitu loh. Bisa dimengerti nggak hadirin? Ya. Ada gambaran ya. Itu. Jadi itu yang dikatakan oleh para ulama. Nah, hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang sabar menjalankan ketaatan atau sabar dalam menjalankan perintah, itu kata para ulama diwujudkan dengan tiga hal. Diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama, dawamu ta'ah. Jadi yang dimaksud sabar dalam ketaatan itu adalah dawamu ta'ah. Dawam atau ta'ah. Apa maksudnya? Maksudnya
mengerjakan ketaatan secara kontinu, nah, itu. Secara berkesinambungan, bukan sekali-sekali doang, bukan bolong-bolong, nah, itu. Tapi secara kontinu. Nah itu baru sabar dalam ketaatan. Itu poin pertama. Jadi kita harus sabar dalam sholat misalnya. Berarti sholatnya jangan cuma hari Sabtu doang. Gitu. Hari Ahad juga sholat. Jadi jangan cuma seminggu sekali sholat. Kecuali sholat Jumat. Nah itu seminggu sekali. Tapi kalau Sabtu ganti sholat zuhur. Ahad sholat zuhur lagi. Senin sholat zuhur gitu. Jadi maksudnya sabar itu ngerjain ketaatan secara kontinu. Bukan sekali-sekali dan bukan bolong-bolong dan bukan sekali aja lalu ditinggalkan. Itu maksudnya. Jadi harus dawam. Gitu loh. Kecuali kalau syariatnya wajibnya cuma sekali haji, misalnya sekali seumur hidup. Ya minimum sekali seumur hidup. Kecuali kalau kita tidak mampu. Jadi upayakan demikian. Nah contoh kajian, nah itu. Jadi kalau kita bicara menuntut ilmu, jangan cuma sekali doang datang. Gitu. Cuma sekali atau kadang-kadang, ini nggak sabar namanya. Nah kalau nggak sabar, nanti nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Sama, kita sholat nggak sabar, akhirnya sholat bolong-bolong, nggak dapet tuh ilmu yang bermanfaat. Padahal hafal dalilnya, nggak dapet. Padahal sabar ketaatan itu harus continue sesuai dengan aturan dan dosis yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama. Gitu. Jadi harus sabar. Gitu. Misalnya, pokoknya itu. Makanya kayak kajian, penting kajian rutin. Kalau kajiannya cuma sesekali datang atau hanya tertarik dengan kajian satu kali itu nggak sabar namanya. Kalau nggak sabar, nggak dapat ilmu yang bermanfaat dan nggak ada perubahan. Jadi ketaatan itu harus dawam. Makanya saking pentingnya dawam atau kontinuitas itu kan sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, yang paling konsisten, yang paling rutin walaupun sedikit. Karena dalam konsistensi itulah keberkahan, kebaikan itu bersemi. Makanya kan kaidah ulama yang suka kita sampaikan, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia yang akan tumbuh. Gitu. Konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Makanya itu teori ilmu dunia kan begitu. Teori skill dunia atau teori pengembangan diri pada hari ini kan demikian. Makanya ada teori 10.000 jam gitu. Kalau Anda mengerjakan sebuah hal atau belajar sebuah skill dan itu diulang lagi, repetisi lagi sampai 10.000, Anda akan jago dan punya skill level dunia. Itu kan intinya ini jemaah. Kalau Anda ngerjakan sebuah kebaikan, Anda sabar. Jangan 1-2 kali mudi tinggalin. Nanti nyoba lagi. Berapa kali mudi tinggalin. Lalu nyoba lagi. Nggak akan hasil apa-apa. Jadi kalau udah ngerjain ketaatan, gawam. Kecuali ada dalil yang mengarahkan kita ke kanan atau ke kiri.
Ya pada dasarnya terus gitu loh jamaah. Kalau nggak berhasil. Mujahadatun nafas misalnya. Makanya kan kenapa para ulama punya hati yang bersih-bersih? Karena mereka bukan hanya bisa memerangi diri dan hawa nafsu mereka, tapi mereka bisa konsisten dalam memerangi diri dan hawa nafsu. Kan kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang yang berperang melawan nafsunya agar selalu taat kepada Allah. Di antara para ulama bilang apa? Kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqama. Aku berperang mengkondisikan nafsuku dan diriku 40 tahun sampai benar-benar terkontrol, konsisten dan istiqomah. 40 tahun. Kita kayaknya berat nih. Gue kayaknya nyerah bro. Dan seterusnya. Nah itu masalahnya kita itu. Gampang nyerah. Nah, ini penting. Jadi sabar dalam jalan perintah itu bukan satu dua hari. Bukan 1-2 bulan. Bukan 1-2 tahun. Tapi terus konsisten dan continue dalam pola itu. Sebagian para ulama lain mengatakan 20 tahun saya perbaiki hati dan kondisikan jiwa saya sampai dapat. Bayangkan. Ya makanya mereka punya hati yang bersih. Makanya mereka punya semangat di level itu. Karena mereka tuh bukan 1-2 tahun perang lawan diri sendirinya. Nahannya itu tuh bukan 1-2 pekan. Puluhan tahun. Akhirnya berhasil. Nah ini. Nah seringkali tuh kita tuh bosenan. Dan generasi hari ini kan dikritik itu. Bosenan, kemudian, dan dikit-dikit resign. Dikit-dikit ada yang gak bisa. Mau coba yang lain lah, inilah. Sekali lagi kalau berpetualang gak ada masalah. Tetapi kalau mentalitasnya tidak sabaran, ini yang jadi masalah. Karena hal-hal besar itu butuh konsistensi dan butuh dilakukan secara kontinu, bukan 1-2 kali. Itu hal penting. Terus pelan-pelan, terus pelan-pelan, terus pelan-pelan. Makanya sabar dalam ketaatan tuh enggak apa ya, yang tingkat tertinggi sabar dalam ketaatan. Iya. Anda kerjanya bukan 1-2 hari. Anda kerjakan tuh secara konsisten. Dan ini kita ini sabar ranking 1. Memang susah. Memang sulit. Tapi harus dihadapi, harus dilawan, harus dicoba terus. Kalau nggak bisa. Nah seringkali kita tuh nyerah di tengah jalan, bahkan kadang-kadang bukan di tengah jalan, di awal jalan udah nyerah. Akhirnya udah balik lagi, ngerjakan maksiat lagi, ke pola lama lagi. Kenapa? Nggak sabar. Itu poin. Karena memang skill nahan ini tuh susah. Dan terus terang aja seringkali kita nggak melatihnya dari kecil. Karena kan sabar, masih ingat nggak definisi akar sabar itu apa aja? Apa? Jangan lihat. Bismillah, Assalamualaikum. Yang pertama yaitu sabar itu keras. Yang kedua, sabar itu mengumpulkan kekuatan jiwa. Yang ketiga, butuh bantuan nggak? Tunjuk siapa yang bisa bantu antum. Tunjuk.
Lihat mukanya aja sih, muka yang agak pucat tunjuk. Nah, ya udah sih, kasih. Siapa? Ada masalah apa antum sama dia? Kenapa dia? Ya nggak baik-baik aja ya, masya Allah. Sabar itu menahan, Ustaz. Al-habsu menahan. Terus? Sabar itu mengumpulkan kekuatan, tatomun. Bisa sabar itu keras, hilalun, syidadun, keras, susah. Dalam ya? Dalam. Ya itu poinnya. Jadi, fadal kasih. Pinter antum nunjuk orang berhasil. Masya Allah. Nanti bisa dicoba lagi. Baik. Jadi jemaah sekalian, itu tadi. Nah coba. Jadi kan harus punya skill menahan emosi, ego, segala macam. Terus harus punya skill mengumpulkan gitu loh, tekad di dalam diri. Jadi tekad tuh nggak boleh tercerai-berai, harus fokus, harus dikumpulin tuh. Terus ya siap deh ngadepin kendala dan benturan serta kesulitannya. Dan itu bukan 1-2 hari. Nah itu masalahnya. Kenapa yang istiqomah itu sedikit? Karena bukan hanya taat dan menjalankan perintah, tapi harus sabar. Makanya secara umum kenapa kajian rutin itu lebih sedikit daripada yang tidak rutin? Karena memang susah untuk itu. Untuk fokus dan itu setiap pekan gitu, itu tuh nggak mudah. Tapi kalau berhasil, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa anna nasra ma'as sabr, dan kemenangan bersama kesabaran. Ya begitu deh. Jadi yang pertama harus konsisten. Itu tadi, sholat harus konsisten, zikir harus konsisten, kajian nih harus konsisten. Lalu ini baru bicara beberapa amalan, belum infak sedekah konsisten walaupun sedikit. Ketika kita menikah, nafkahin istri konsisten. Jangan tahun pertama nikah doang dinafkahin. Berikutnya udah fantasyiru fil ard, suruh. Itu kan ayat tentang sholat Jumat, masa dikasih buat istri, nggak nyambung. Jadi hadirin Allah muliakan, ada banyak kita suami dikasih nafkah cuma awal-awal, habis itu udah hilang udah. Nah kalau mau benar-benar berkah, konsisten kasih nafkah buat istri, terus didik anak gitu loh, bangunin anak untuk sholat, jangan cuman di awal-awal bangun anak tuh terus setiap pagi, bangunin anak buat sholat, sabar. Bahkan wastabir alaiha, terus sabar di level berikutnya. Nah gitulah hadirin. Kadang-kadang demikian. Nah ini yang susah. Kadang-kadang itu kalau kita habis Ramadan gitu, habis pulang iktikaf tuh pengennya semangat bangun anak. Tapi begitu Syawal ganti Dzulqa'dah, udah berubah lagi gitu, udah malas lagi. Pulang umroh semangat bersama istri. Tapi begitu selesai, udah balik lagi. Nah itu emang susah itu. Sabar di atas ketaatan itu artinya dawam ta'ah. Konsisten, continue dalam ketaatan. Sudah masuk maghrib, kita sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah, kita lanjutkan lagi keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang sabar dalam ketaatan. Sekali lagi pembahasan kita hari ini dan kemarin itu kita ambil dari keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin. Kita sudah jelaskan bahwa kalau mau sabar di atas ketaatan maka harus ada 3 hal. Yang pertama apa? Ngerjain ketaatan itu harus continue, bukan sekali-sekali, bukan seminggu, bukan 2 minggu, tapi terus gitu loh. Nah, apakah masalah selesai sampai di sini? Enggak. Kata para ulama, orang yang konsisten mengerjakan ketaatan, dan ini penting. Saya bacakan kalimat beliau biar lebih ini ya, lebih tajam. Wa in hafadhu 'alaiha dawaman uridhu laha afatan. Jadi kalau seseorang itu mengerjakan sebuah ketaatan dan konsisten, continue, dijaga gitu ketaatannya. Kayak kajian nih, dijaga terus kajiannya. Gitu. Misalnya kalau kajiannya setiap hari Senin datang. Kalau kajiannya hari Selasa datang. Gitu. Rabu datang. Terus harus setiap Rabu datang. Kajiannya setiap hari Kamis datang. Kajiannya hari Jumat, setiap hari Jumat datang. Kajiannya hari Sabtu, setiap hari Sabtu datang. Kajian hari Ahad, setiap hari Ahad datang. Lalu dia bisa konsisten setiap, kalau konteksnya kajian ya, kalau kajian datang terus gitu loh. Atau kalau sholat 5 waktu, dia sholat 5 waktu terus, setiap waktu sholat, dia jaga sholatnya di masjid, setiap waktu sholat di masjid. Itu bukan berarti masalah selesai. Tapi dia berhadapan dengan dua ancaman. Dua ancaman. Ancaman yang pertama, tarkul ikhlasi fiha bi an yakuna al-ba'ithu 'alaiha ghairu wajhillahi wa iradatihi wa taqarrubi ilaih. Ancaman yang pertama adalah keikhlasan dan amal hatinya memudar. Dan dia nggak ikhlas lagi. Dan akhirnya dia tinggalkan keikhlasan tersebut. Sehingga yang menjadi niatnya itu bukan mencari wajah Allah, bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahifdhuha min hadhil afa biri'ayatil ikhlas. Maka cara untuk menghadapi ancaman ini, kita harus jaga dan pelihara benar-benar keikhlasan kita. Jadi itu real. Dan itu masalah. Dan kita kan sudah jelaskan sebuah kaidah, tapi nanti kita tekankan. Tapi saya ingin menjelaskan gini dulu. Amalan itu kalau dikerjakan secara continue, terus, rutin, itu jangan berpikir bahwa kalau hari ini ikhlas, pekan depan pasti ikhlas. Enggak. Justru rentan keikhlasan itu terkikis. Rentan ada motif-motif baru
Gitu loh. Tentang motif-motif baru. Rentan tujuan-tujuan baru gitu. Dan pintunya dari banyak hal gitu. Dari banyak hal. Di antaranya kaidah yang suka kita sampaikan, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi membuat mati rasa. Udah nggak ada ruhnya lagi. Awal-awal kalau kajian tuh khusyuk, ditadaburi, tapi udah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah flat. Itu hanya rutinitas setiap hari Senin misalnya kalau kajiannya hari Senin. Setiap hari Selasa kalau kajiannya hari Selasa. Setiap hari Sabtu kalau kajiannya hari Sabtu. Setiap hari Ahad kalau kajiannya hari Ahad. Udah flat aja, plain gitu, hambar. Dan kejadian ini kenapa? Karena kita kurang bahkan lupa menjaga keikhlasan kita setiap datang ke kajian. Gitu. Dan lupa muhasabah setelah kajian misalnya. Itu akan hilang. Dan itu penyakit manusia. Dan itu tadi kehambaran tersebut dialami oleh kita dalam berbagai macam kegiatan yang rutin. Itu loh. Kegiatan yang rutin dan berulang. Awal-awal semangat, awal-awal tuh kayaknya dalam, awal-awal tuh khusyuk, awal-awal tuh hati bergetar. Tapi kalau begitu terus biasa. Itu poin. Makanya ketika kita sudah continue melakukan ketaatan, bukan berarti nggak ada ancamannya kata para ulama. Justru ada 2 ancaman. Ancaman pertama masalah keikhlasan dan amalan-amalan hati. Akhirnya kita ngerjain secara zahir aja. Benar sih selama bertahun-tahun selalu sholat 5 waktu di masjid. Tapi udah nggak tersentuh lagi ketika sujud. Nggak bergetar lagi ketika baca Al-Fatihah. Hambar ketika baca ayat-ayat Allah. Udah. Mikir ke sana, mikir ke situ. Dan hanya sebatas mengerjakan kewajiban. Udah. Nggak ada lagi rasa dan tidak ada lagi qurratu ain yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk mataku di sholat. Dan masalahnya adalah karena kita terjebak pada rutinitas dan tidak punya waktu untuk menghadirkan hati dan rasa sebelum melakukan ibadah rutin tersebut dan mengevaluasi setelah melakukan ibadah rutin tersebut. Itu poinnya. Itulah jawaban kenapa sebagian pihak setelah quote unquote hijrah beberapa tahun hambar hijrahnya. Udah gak ada rasa. Di waktu yang sama ujian datang terus. Akhirnya gak bisa bertahan. Akhirnya gak bisa bertahan. Dan akhirnya gak sabar. Dimulai dari ini sebenarnya. Dan nanti gak sabar ketika dapat ujian dan musibah. Lalu bertanya, kok dia, padahal dia sholat, kan suka gitu. Padahal dia sholat, padahal dia suka datang ke kajian, padahal dia begini, kok sama istri begitu, misalnya gitu. Kok sama suami demikian? Kok ketika dikasih
musibah goncang, padahal kajian terus loh, kajian, tetapi secara zahir konsisten ketaatan, tapi ketaatan secara zahir, dia tidak sabar dalam menjaga keikhlasan. Terkesan sabar dalam ketaatan, padahal tidak. Karena yang dipertahankan hanya zahir dari ketaatan tersebut. Dan dia lupa sabar dalam menjaga keikhlasan. Itu yang sering terjadi. Itu poin. Makanya kan itu tadi ada banyak kasus, fenomenanya adalah ketika pertama kali taubat, pertama kali berubah, pertama kali hijrah, itu kalau datang ke kajian, sholat, itu kayaknya tuh semangat banget. Terus libatkan hati terharu, terus nulis tuh sambil meneteskan air mata gitu loh. Gitu. Ketika dengar ayat inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu benar, oh itu netes ke kertas, menangis gitu. Tapi setelah 3 tahun ayat yang sama biasa aja, bahkan nggak nyatet lagi udah. Kenapa itu semua? Karena kita sabar dalam ketaatan secara zohir saja. Makanya saya bacakan letter luck. Wa in hafadhu 'alaiha dawaman uridalaha afatan. Kalau seseorang bisa konsisten dan kontinu mengerjakan ketaatan dan dia jaga itu ketaatan, dia masih punya 2 ancaman loh yang mengintai dirinya. Jangan pikir ini selesai. Jangan berpikir ini berakhir. Enggak, belum berakhir. Karena sekali lagi kita disuruh taat itu bukan secara zahir aja, tapi secara batin juga harus taat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, titik, enggak, beribadah dengan ikhlas. Jadi perintahnya itu bukan hanya beribadah secara zahir, secara tangible, secara terlihat, secara gerakan, secara kehadiran di kajian, tapi kita juga diperintahkan beribadah secara batin, secara hati. Pada saat kita datang ke kajian, pada saat kita sholat, pada saat kita zikir, dan seterusnya. Itu tadi kan. Katanya katanya sabar dalam ketaatan paling tinggi dan itu paling sulit. Tapi kenapa sebagian kita sabar zikir pagi petang setiap pagi, tapi begitu siang ada musibah goncang. Padahal apapun musibah di waktu siang itu nggak mungkin keluar dari zikir pagi petang yang kita baca di pagi hari. Nggak mungkin. Seluruh musibah, variannya apapun yang terjadi misalnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, itu pasti ada kaitannya dengan kandungan zikir pagi petang yang kita baca di pagi hari. Tapi kenapa kita bisa sabar zikir pagi petang, tapi kita nggak sabar ketika ada masalah, ada musibah di siang harinya? Karena memang kita baca zikir dan kita sabar baca zikir pagi ba'da sholat subuh, tapi secara zahir. Tidak pakai hati dan tidak pakai keikhlasan. Kan tadi. Bi an yakuna al-ba'ithu alaihi ghaira wajahila wa iradati wa taqarrubi ilaih. Benar kita baca asbahnu asbal mulku lillah dan seterusnya, tapi tidak ada keinginan semoga dengan baca zikir ini aku semakin dekat dengan Allah. Taqarrub. Udah bacanya yang penting hatam gitu loh.
Apalagi kalau udah ada appointment, 10 menit lagi langsung a'udzu bikalimatil tammati min syarri a'udzu bikalimatil tammati min syarri a'udzu bikalimatil tammati min syarri bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Udah hilang udah. Terus bacanya Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal-'afwa fi dunya wal akhirah wa inna as'aluka al-'afwa wal-'afwa fi dini wa dunya wa ahli wa mali Allah wastura awrati wa mar'ati wa fadhim baina yadayhi wa min khalfi wa yamin nusyuk. Harusnya kan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Ya Allah, aku minta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Renungin masalah dunia kita ini apa aja sih gitu loh. Terus di akhirat tuh ada apa aja. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini. Ya Allah, aku minta ampunan, keselamatan dalam agamaku. Ingat lagi nih, agama kita udah bagus belum? Wa dunia ya, gitu. Kehidupan dunia kita, lagi ada urusan apa kita di kerjaan, di kampus. Itu kan semua harusnya terlibat. Wa ahli, ya Allah selamatkan saya dan keluarga saya. Ingat tuh, hadirkan keluarga kita. Wa mali, gitu loh. Ingat lagi harta kita, selamatin. Jadi selamatkan saya dalam harta saya. Ingat gitu. Di tabungan ada berapa miliar, itu halal semua atau enggak, dan bisa nggak kita selamat di dunia dan di akhirat gitu kan. Tapi kan udah baca lewat aja gitu. Nah itu yang membuat kita gagal, hadirin. Itu buat kita gagal. Datang kajian misalnya gitu, tapi apakah benar kita, apalagi yang rutin gini ya, kita setiap Sabtu kita datang, niat kita cari wajah Allah dan ingin lebih dekat sama Allah. Kan itu poinnya. Dan itu harus setiap saat. Kalau nggak bisa. Maka jangan berpikir yang penting setiap Ahad datang, yang penting setiap Sabtu datang, yang penting nongol, yang penting gue absen dulu ya kan gitu. Store muka pulang lagi gitu. Ya, bukan begitu. Jangankan yang store muka pulang lagi, yang hadir gitu loh. Di saf depan. Nah ini saf depan nih. Tapi kalau kita lupa menjaga keikhlasan, lupa menata hati, gak ada gunanya. Udah hambar, rapuh. Kita solid secara casing, tapi secara jiwa enggak. Dan terbukti ketika ada badai gitu. Kan gitu. Kan selalu begitu jamaah. Kita kan terlihat apa? Ya terlihat baik-baik ini kan karena kan gak ada badai. Begitu ada badai ujian baru kelihatan. Oh ternyata rapuh. Padahal saya setiap pekan ngaji gitu. Ini apa yang salah? Rumah gitu loh. Rumah itu kan baru kelihatan bocor segala macam pas musim hujan, hadirin. Pas karena hujan sih, oh bagus rumahnya, ini keren. Ini baru direnovasi loh. Setahun yang lalu Pak, oh iya bagus ya, iya. Begitu hujan, ruang tamu bocor, lalu ruang tidur rembes, lalu semuanya habis. Oh, jadi rumah itu kelihatan bagus ketika belum ada ujian. Nah begitu dikasih ujian hujan, baru kelihatan aslinya. Itu jamaah. Itu. Sama kayak kita nih satu masjid bawa ikhwan-ikhwan kita ke kolam renang gitu loh. Kolam cetek. Keren-keren gayanya. Baru satu-satu diceburin di 5 meter. Nah, kelihatan itu. Ada yang gaya dada, ada yang gaya bebas, sebebas-bebas udah. Bingung ya, panik gitu. Gak jelas polanya apa. Itu. Itulah.
kan kalau di kolam cetek semuanya jago. Coba masuk kolam 5 meter. Baru selamat datang hadirin. Itu tadi kita kajian rutin gitu-gitu. Kan belum ada ininya. Makanya sekali lagi kajian itu bukan hanya dengan penampilan. Tapi apa motif kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang menentukan kita di kehidupan nyata. Yang kedua, jamaah sekalian, biar kita selesaikan satu pembahasan ini. Athaniya alla takuna mutabiqatan lil ilmi bihaitsu la takunu ala ittiba'i sunnah fahifdhuha min hadhil afa bitajridil mutaba'ah. Yang kedua, ancaman kedua itu tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan ilmu atau pakem yang benar. Maksudnya apa? Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Sunnah di sini bukan sunnah hukum fikih, tapi maksud sunnah di sini adalah sunnah yang bermakna tuntunan dan jalannya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana cara ngejagainnya? Dengan selalu fokus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang dijelaskan para ulama kita. Jadi harus sesuai dengan ilmu, gitu loh. Nah, maksudnya gimana sih? Gini loh hadirin. Sesuatu itu kalau dilakukan secara rutin gitu loh, dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang lama dan yang panjang, bahkan nanti diwariskan ke generasi berikutnya tanpa melakukan penyegaran secara ilmu, tanpa dibahas lagi secara ilmu, itu nanti seringkali tergerus. Semua itu demikian. Kan demikian. Contoh simpel misalnya haji. Kita tahu bahwa haji itu tetap eksis di masa jahiliyah. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ismail dan seterusnya. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus sebagai seorang Rasul, haji itu berjalan, jamaah. Itu loh, haji itu berjalan. Tetapi udah berubah, gitu loh. Jadi hajinya dilakukan dengan penuh kesabaran, gitu loh. Orang-orang di masa jahiliyah, orang-orang Quraisy. Tapi udah banyak yang keluar dari ilmunya, pakem yang benarnya. Contohnya orang-orang Quraisy itu nggak mau wukuf di Arafah. Orang Quraisy nggak mau wukuf di Arafah. Gitu loh. Itu salah satu contoh. Belum lagi buat peraturan tawaf itu nggak boleh berbusana, tapi dipisah antara waktu laki-laki dan waktu perempuan, dan beberapa hal yang menunjukkan sesuatu itu kalau dijalankan terus, tapi nggak pernah disegarkan dari segi ilmu, dari segi pengetahuan, dari segi sunnah Nabi SAW, maka rentan mengalami keluar jalur, gitu loh. Keluar jalur. Makanya kan, kenapa misalnya kalau hadirin lihat polanya, ustadz-ustadz kita begitu masuk Ramadan, pembahasannya tentang puasa, gitu loh. Atau pembahasannya
begitu masuk 10 malam terakhir pembahasan tentang mencari Lailatul Qadar dan seterusnya. Terkesan ini monoton nih, tahun lalu juga tentang puasa gitu loh. Kenapa sekarang tentang puasa lagi? Terkesan monoton. Tapi orang-orang yang punya visi jauh ke depan dan tahu bagaimana pola kehidupan dalam sejarah dan peradaban, mengerti bahwa itu hal yang penting untuk penyegaran ilmu. Karena kalau itu nggak dilakukan, karena itu kan setiap tahun udah ngerti, iya, nanti sampai pada titik orang tuh lupa, manusia itu lupa, hadirin. Itu orang yang sama, belum lagi yang lupa ini ngajarin anaknya di generasi berikutnya, ya tambah lupa lagi, udah lupa kuadrat. Nanti akhirnya bergeser 1 senti, 2 senti, 3 senti, dan terus dari jalan yang benar. Nah gitu, hadirin. Gitu. Makanya perlu disegarkan lagi, perlu dibahas lagi, itu penting. Kesannya bagi nggak semua orang juga, tapi mungkin sebagian pihak membosankan kesannya. Kesannya kan udah tahun lalu, tapi itu penting, hadir. Biar kita selalu ngerjain ketaatan di atas ilmu. Karena ini jelas. Ini kan ulama bilang begini nggak ngawur, hadirin. Kan pembahasannya kan wa in hafadhu 'alaiha, jika seseorang sudah menjaga sebuah ketaatan, jadi udah terjadi konsistensi dan sudah dilakukan secara kontinu, ternyata masih rentan terkikisnya ilmu. Jadi terkikisnya ilmu, nggak pakai ilmu itu bukan hanya beramal tanpa ilmu, enggak. Bisa jadi awalnya itu pakai ilmu, tapi setelah dijalanin terus bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, tapi nggak pernah disegarkan lagi. Udah pembahasannya di awal dulu aja, 25 tahun yang lalu, orang kan lupa gitu. Dan akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya terjadi perubahan tanpa disadari. Nah ini masalahnya, perubahannya tanpa disadari. Jadi merasa benar padahal udah keluar gitu loh. Makanya perlu terus diangkat dan terus diingatkan dan terus dikaji sehingga ilmu itu hidup, dan begitu ilmu hidup maka kebodohan dan penyimpangan akan hilang, jamaah. Itu. Nah itu terapkan juga di kita, di keluarga kita, keluarga dan sekalian dan seterusnya. Itu pada saat menjalankan itu, misalnya masuk Ramadan kumpulin istri anak-anak, jelasin lagi gitu loh sebagai kepala rumah tangga. Lailatul Qadar buka lagi materi kajian, sampein lagi ke, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama-sama. Karena kalau ilmu itu tidak dijaga, maka hilang. Makanya dan harus ngikutin Nabi kita alaihi salatu wassalam gitu, dijelaskan. Dan itu berkah, dijelaskan Nabi itu SAW begini. Nah keterangan para ulamanya ini itu seperti ini gitu loh. Nabi SAW demikian. Lalu ulama menjelaskan hukumnya nanti lahir begini. Jadi itu solid gitu loh. Dan kita punya perasaan terkoneksi dengan Rasulullah SAW, dan itu terus segar gitu loh, terus segar. Nah itu hal yang penting untuk kita camkan. Kalau nggak lupa lagi kita. Nah itu yang perlu diinikan. Nah dua ancaman ini yang harus kita jaga. Jadi sabar dalam ketaatan, kesimpulannya ketika kita kerjaan ketaatan itu dalam kekonsistensian dan istiqomah dan continue dengan terus ngejagain batin dari ketidakikhlasan dan hampa dan
hambarnya hati kita dan ngejagain tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan ulama Ahlussunnah serta Ustadz. Amin rabbal alamin. Keluarga Ustadz, jamaah yang hadir dan menyimak dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Izin bertanya, seperti yang Ustadz sampaikan di kajian sebelumnya, disampaikan bahwa sabar yang paling mudah dari yang susah-susah itu ya, jangan lupa. Jadi nggak ada yang mudah, sabar tuh nggak ada yang mudah. Karena nama lain dari sabar adalah syiddah, atau berat, atau susah. Adalah sabar menjalani musibah. Tapi saat ini yang saya rasakan tetap berat. Ya itu tadi. Kan ini, gini loh, di hadapan antum ada barbel 100 kilo, 99 kilo, dan 98 kilo. Yang paling ringan di antara 3 opsi itu apa? 98. Coba antum angkat. Nah itu udah gitu aja lah, sesimpel itu. Jadi apa berat? Kenapa juga sabar? Gak ada sabar mudah. Qadarullah setelah menjalani proses ta'aruf, si akhwat tiba-tiba memutuskan untuk tidak lanjut tanpa memberikan alasan. Padahal kita sudah 110% dengan beliau. Sudah 110%. Sebentar dulu, ini maksimumnya berapa? Kalau maksimumnya 1000 kan masih sedikit lah. Dan sudah effort maksimal untuk menikah dengannya, untuk menyempurnakan separuh agama dan menjadi individu yang lebih baik ke depannya dalam menjalankan ketaatan dan menghindari larangannya. Bagus bahasanya nih, ajarin. Saya minta nasihat dari Ustadz gimana cara untuk melupakannya, dan apakah salah saya apabila tidak menurunkan standar pada ta'aruf berikutnya. Ini nyanya semua ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama tidak ada kewajiban bagi akhwat harus menjelaskan alasan. Bahkan setujunya wanita yang gadis apa? Wifaquha somatuha. Diamnya wanita gadis itu artinya setuju dengan kita. Diam aja. Dia bahkan kalau setuju itu dia nggak perlu bilang iya atau saya mau. Jadi nggak perlu bilang iya. Apalagi kasih saya mau karena, nggak perlu. Karena tuh nggak perlu. Wifaquha somatuha. Diamnya wanita yang gadis itu artinya mau. Jadi nggak ada kewajiban dia menjelaskan. Jadi seharusnya, maksud saya tuh secara fikih dijelaskan dan tidak dijelaskan itu tidak merubah rasa sakit gitu loh intinya. Jadi nggak, bukan ini saya tuh ya kan kesannya nih saya tuh semakin terpukul gara-gara dia memutuskan tanpa memberikan alasan. Nggak usah gitu, mau kasih alasan nggak alasan nggak ada masalah dia sekalian.
Itu loh. Allah Ta'ala misalnya. Adapun sudah memberikan 110% dan effort maksimal, nggak ada masalah. Makanya ini poin. Kenapa kita begitu terpukul? Karena kalau kita relate, kita sebenarnya kan angle-nya banyak ya. Tapi kalau kita bahas angle dari pembahasan kita hari ini, berarti ada PR dengan sabar ketaatan kita, hadirin. Karena kalau ketaatan-ketaatan itu kita lakukan dengan sabar secara zahir dan batin, insya Allah kita nggak akan terlalu terpukul. Dan kita akan bisa sabar juga. Karena memang ini kalau dia menolak ya sudah. Berarti bukan takdir kita pada hari ini bersama dia dalam sebuah pernikahan. Dan kembali kepada iman kepada takdir, inna ma'asabaka lam yukun yukhti'ak, apapun yang Allah takdirkan nggak akan meleset. Dan apa yang Allah nggak takdirkan tidak akan kita dapatkan, nggak akan. Ini kalau memang itu memang bukan takdirnya. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, yang kalian inginkan justru buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Dan kembali kepada kaidah para ulama, al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Justru dengan kita sudah kasih 110% dan effort sudah maksimal, lalu ternyata mentok, justru kita lebih tenang kalau kita pakai konsep akhirat. Karena berhentinya proses ini itu bukan karena kelalaian kita. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika di hari kiamat kita bisa pertanggungjawabkan, saya sudah maksimal tapi yang bukan takdir saya, aman. Jadi tidak ada kelalaian, justru aman kalau kita yakini bahwa ini sebuah ikhtiar beramal soleh. Jadi nggak usah terlalu ini. Dan bagaimana cara melupakannya dan gini loh, kalau proses itu benar, maka insya Allah nggak akan terlalu ini. Makanya kan itu kenapa proses hubungan sebelum pernikahan itu nggak direkomendasikan. Salah satunya karena begitu terjadi hubungan dan intens, maka akan terjadi penyanderaan hati. Gitu, dan keterpautan hati. Nah itu yang nggak bisa gampang dihilangkan. Mau makan ingat dia, nyuci baju ingat dia, ya itu masalahnya. Tapi kalau prosesnya on track, insya Allah nggak akan terlalu isu, karena belum ada keterpautan dan penyanderaan hati. Itu poin, biasanya demikian. Jadi kalau ternyata kok susah banget ya, ini bukan karena ditolak, ini ada sesuatu offside di proses, bisa seringkali ke sana. Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu, makanya konsep dalam agama kita walaupun terkesan agak ini, tapi itu untuk keselamatan hati dan jiwa kita. Itu poin. Allah Ta'ala misal. Nah ini menarik nih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Semoga imam jamaah, ulama-ulama, ustadz dan seluruh kaum muslim berada dalam rahmatnya. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, doa apa yang masih saya doakan agar teman saya ini segera mendapatkan pasangan hidupnya? Saya sendiri, sebentar. Antum belum lucu aja udah ketawa. Agak unik antum ini hadirin. Ini kan minta doa kok geli ya, kan saya agak bingung sama ini.
Atau harus lebih bersabar loh hadirin. Saya sendiri yang ngerasa ada keputusan, saya sendiri yang ngerasa ada keputusan untuk ada keputusasaan untuk mendoakan beliau karena udah saya coba kedua kali ikhwan gagal terus. Lalu doa apa yang afdol untuk mendoakan teman saya ini? 2 kali ikhwan gagal terus. Jadi ini akhwat ya. Akhwat. Apa karena saya kurang khusyukkah dalam berdoa? Ada ikhwan yang secara agama cocok 75 tapi ditolak karena teman saya kurang terang kulitnya. Oh, cocok 75 tapi saya lihat ya 70%. Aduh, saya kayaknya kurang pergaulan deh nganggur 70%. Tapi saya karena teman saya kurang terang kulitnya, masalah fisik kurang terang. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya dan apakah ini termasuk ujian sabar juga? Jazakallah. Yang pertama ini baik banget loh ya. Ini yang nanya berarti kan bukan akhwatnya, ini sahabat dari akhwatnya dan beliau terpukul sepertinya. Ini masya Allah loh punya sahabat seperti ini tuh masya Allah. Yang kedua mungkin nggak kalau dijodohin sama penanya pertama tadi. Kan ini ikhwan ini akhwat. Makanya saya rasa ini menarik gitu loh. Iya. Tadi kan ikhwan, sekarang ini akhwat. Iya. Makanya tadi saya bilang menarik karena itu tadi. Pertanyaan pertama ikhwan, pertanyaan kedua akhwat. Siapa tahu jodoh. Mungkin bisa ditanya lanjutin. Jadi itu yang pertama. Yang terus yang kedua jamaah, kalau hadirin ditolak secara tidak cocok secara fisik, kau usah berkecil hati. Emang fisik tuh selera beda-beda. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau misalnya baik wanita atau laki-laki, tapi biasanya itu wanita ya, nggak tahu. Padahal wanita laki-laki itu hampir sama. Misalnya wanita ditolak secara fisik misalnya, kenapa yang langsung duduk di kursi pesakitan wanitanya? Lalu dianggap nggak cantik, jelek dan seterusnya. Kan bisa jadi selera laki-laki itu yang aneh dan rendah. Benar gak sih? Loh, benar kan? Kan mungkin gak? Mungkin, bisa. Dan kulit tidak putih itu kan bukan parameter gitu loh. Di beberapa negara kulit putih itu sebagian wanita-wanita berusaha menghitamkan dan menggelapkan kulit mereka karena mereka meyakini dan laki-lakinya mencari yang kulitnya gelap. Kenapa? Karena bagi mereka punya kulit gelap itu eksotis. Jadi orang tuh beda-beda, nggak bisa disamakan. Orang tuh beda-beda nggak bisa disamakan. Jadi kalau ternyata kendala kulit atau kendala hidung atau kendala muka dan seterusnya, nggak usah minder dan syukuri apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan ketidakcocokan itu biasa. Nggak usah terpuruk. Enggak. Di dalam kehidupan banyak banget yang kayak gitu. Jadi dan belum tentu lagi-lagi si wanitanya yang bermasalah. Sangat mungkin selera laki-laki ini yang aneh atau yang ini dan orang tuh macam-macam. Orang itu macam-macam. Jadi dan kita belum ketemu jodoh kita aja. Gitu. Dan jodoh kan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahil mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi tenang aja. Jadi jangan sampai minder, jangan sampai terpukul. Karena biasanya wanita kalau nggak jadi karena fisik biasanya lebih terpukul daripada laki-laki. Karena kasusnya lebih sering ke wanita dan itu biasa. Dan nggak usah jelek-jelekin laki-laki. Laki-laki emang pemilih dan seterusnya. Ya emang nikah tuh milih gitu loh. kan nikah. Cuman nggak cocok ya nggak cocok aja, biasa aja. Dan sangat terbuka kemungkinan di next chapter di berikutnya
proses berikutnya, misalnya si wanita mendapatkan laki-laki yang cocok dengan fisiknya dan jauh lebih baik daripada yang pertama, jauh lebih berkualitas daripada yang pertama, dan jauh lebih lebih menjanjikan daripada yang pertama, dan itu sangat mungkin banget gitu loh. Jadi jangan sampai selera satu manusia gitu ya, satu laki-laki atau satu wanita di dunia ini membuat kita hancur dan membuat hubungan kita dengan Allah dalam segi takdirnya jadi renggang gitu loh. Kan itu nggak fair. Dan kita anggap semua laki-laki sama atau kita anggap seluruh wanita sama, itu generalisir yang gak ilmiah sama sekali, dan itu PR kata para ulama. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, salah satu murid Syekh Albani, salah satu penyakit manusia itu takmimat, mengeneralisir, punya kasus dengan 1-2 orang karena semua dipukul rata, semua demikian, padahal nggak demikian, biasa aja. Kalau nggak cocok biasa. Itu ada laki-laki yang suka dengan wanita kulit putih, ada laki-laki yang suka dengan wanita kulit kuning langsat, ada laki-laki suka dengan wanita kulit coklat atau gelap atau bahkan hitam, dan sebaliknya ada wanita suka dengan laki-laki kulit putih, kuning langsat, coklat, hitam, dan semua tuh dan itu kenyataan di mana-mana gitu loh. Itu kenyataan di mana, dan itu biasa aja. Nggak usah didramatisir, apalagi nyalahin takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan kenapa gagal karena ini dan seterusnya. Enggak, itu biasa aja. Semua orang punya jodoh yang berbeda. Tapi memang anna suka ibidi mi'ah, kan kata Nabi SAW, manusia itu seperti 100 onta, susah cocok gitu. Jadi biasa aja. Emang begitu manusia. Onta tuh gitu, susah cocok. Jangankan jodoh, wong sahabat aja susah kita dapetin sahabat. Mayoritas kita di sini itu sahabatnya di bawah 10 orang. Padahal udah 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, ada yang 70 tahun hidup. Tapi kalau bicara sahabat nggak sampai 10. Bahkan mungkin mayoritas kita di sini sahabatnya di bawah 5 orang. Benar-benar sahabat ya. Emang susah manusia itu. Padahal kalau kita lihat handphonenya itu ratusan mungkin ribuan nomor telepon orang gitu loh. Tapi bicara sahabat hanya bisa dihitung dengan jari tangannya atau salah satu jari tangan bahkan. Jadi itu menunjukkan memang ini butuh pertolongan Allah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan butuh ketawakalan, dan coba terus gitu. Dan nggak usah berkecil hati dan niatkan karena Allah tabaraka wa taala. Intas dukillaha yasduka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan sekali lagi jangan berkecil hati, khususnya bagi bukan hanya teman penanya ya, tapi juga bagi setiap yang berproses lalu gagal dan ternyata kendalanya masalah fisik. Gak usah berkecil hati, karena kecantikan dan ketampanan dan fisik relatif gitu loh, relatif gitu, sangat relatif. Ya memang ada yang ijma gitu ya, ada yang kesepakatan semua mazhab cantik atau tampan gitu lah. Tapi yang ijma juga, misalnya kita lihat wanita cantik atau wanita lihat laki-laki itu tampan, dan ijma semua mazhab wanita bilang tampan. Tapi kalau begitu ditanya berikutnya, mau nikah sama dia, belum tentu mau loh. Enggak. Ya aku bilang tampan bukan berarti aku mau nikah sama dia, atau sebaliknya aku bilang cantik bukan berarti mau langsung nikah sama dia. Jadi nikah tuh benar-benar variabelnya banyak banget, dan nggak usah berkecil hati. Itu memang fadlullah yu'ti mayasya, itu karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Makanya banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak doa kepada Rabbul Alamin, itu penting. Dan banyak yang sesuai dengan fisiknya nikahnya cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun cerai. Banyak kasus. Ada banyak yang nikah, pada saat nikah itu bukan seleranya atau bukan tipenya, tapi langgeng. Allah kasih rasa cinta setelah nikah. Tapi waktu nikah nggak sama sekali. Gitu loh. Ada demikian.
Ada laki-laki calonnya bagi saya dia nggak jelek jelas, tapi dia bukan tipe saya. Lalu tawak istikharah, minta petunjuk, nikah, langgeng. Ada orang ini tipe gua nih, ini gua banget. 6 bulan cerai gitu loh. Jadi ada banyak kasus. Jadi jangan menyederhanakan masalah pernikahan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, kan kata Allah gitu kan. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jangan disempitkan hanya gara-gara satu kendala teknis. Pernikahan itu nggak sesimpel itu. Maka kita harus banyak-banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.